Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak semuanya. Baik anak-anak, di video sebelumnya Bapak sudah menjelaskan kaitannya dengan potensial sel, yaitu besaran potensial atau beda potensial yang dihasilkan dari suatu sel volta. Nah, potensial sel itu ada yang nilainya positif, ada yang nilainya negatif. Jadi yang positif itu adalah reaksi yang spontan dan negatif itu untuk yang tidak spontan. Nah, di video kali ini Bapak akan menjelaskan lebih lanjut kaitannya dengan reaksi spontan dan reaksi tidak spontan. Oke, tadi kan sudah disebutkan bahwasanya potensial sel atau E-sel itu ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Nah, yang positif ini maka reaksinya akan spontan. Reaksi spontan ini adalah reaksi yang terjadi atau reaksinya berlangsung, ya. Ini terjadi reaksi. Sedangkan kalau yang potensial selnya bernilai negatif itu disebut sebagai reaksi tidak spontan. Apa artinya reaksi tidak spontan? Berarti dalam persamaan tersebut atau dalam persamaan reaksinya tidak akan terjadi reaksi. Nah, gimana cara melihat atau mengidentifikasi ciri-ciri yang reaksinya spontan? Itu bisa dilihat dari potensial selnya. Kalau misalkan ada dua buah elektroda dengan yang memiliki nilai potensial tertentu, nah, yang nilai potensialnya lebih besar atau yang E0-nya lebih besar ini akan mengalami reduksi. Yang E0-nya lebih besar dan dianya mengalami reduksi, maka reaksi tersebut akan mengalami atau reaksi tersebut berupa reaksi spontan. Jadi bisa kita lihat atau bisa kita identifikasi dari E0-nya saja. Kalau E0-nya lebih besar dan dia mengalami reduksi, pasti reaksinya adalah reaksi spontan. Ya, bisa kita lihat dari contoh yang pertama. Itu ada di buku kalian, silakan dibuka. Ini ada Cu2+ plus 2 elektron. Ini ada dua potensial elektroda standar Cu dengan Ag. Ya, periksalah apakah reaksi di berikut adalah reaksi yang spontan pada kondisi standar. Kita identifikasi dulu. Cu di sini ya, biloxnya 0, di sini plus 2. Kalau kita lihat dari 0 ke plus 2 ini mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan Ag plus menjadi Ag ini mengalami reaksi reduksi. Nah, kita identifikasi dari nilai potensial selnya atau dari E0-nya. Dari data E0 itu yang Cu plus 0,34 sedangkan yang Ag 0,8. Artinya yang lebih besar ini mengalami reduksi. Kita bandingkan dengan reaksinya. Apakah Ag plus ini mengalami reduksi? Ya, ternyata sama-sama reduksi. Ag plus dari data dengan Ag plus di reaksi. Kalau yang di reaksi itu mengalami reduksi, maka reaksi ini akan terjadi secara spontan. Ya. Gimana cara membuktikan? Ya, bisa kita buktikan saja. Ag plusnya plus elektron membentuk Ag dengan potensial selnya E0-nya adalah 0,8. Kemudian Cu-nya kan di sini mengalami oksidasi. Berarti kita balik reaksinya. Cu menjadi Cu2+ plus 2 elektron di mana E0-nya adalah min 0,34. Maka ini kita jumlahkan, reaksinya sama seperti yang di soal. Jadi Ag plus Cu membentuk, ini kali 2 ya, kali 2 semua, setarakan, membentuk 2Ag plus Cu2 plus di mana E-selnya bernilai 0,46. Ini bernilai positif. Kalau bernilai positif berarti dia terjadi secara spontan. Ya. Nah, itu contoh untuk reaksi yang spontan. Nah, contoh lain, ini positif ya. Nah, contoh yang lain, apakah perlu dibuat reaksi seperti ini? Tidak. Kalau hanya diminta untuk menentukan
Yang mana yang reaksi spontan, yang mana tidak, kalian cukup identifikasi dari data potensial selnya atau dari E0-nya. Ya, kalau E0-nya yang lebih besar itu mengalami reduksi, pasti dia adalah reaksi yang spontan. Kita lihat contohnya. Kita ambil contoh yang nomor 34 ini, ya. Perhatikan data persamaan reaksi berikut. Ini ada Mg dengan Cu. Nah, reaksi ini kalau seandainya reaksinya mau spontan, maka yang lebih besar harus mengalami reaksi reduksi. Siapa di antara Mg dengan Cu yang lebih besar? Yaitu Cu-nya dengan potensial selnya positif 0,34. Maka ini harus mengalami reduksi. Kalau dia mengalami reduksi berarti kan ada di katode. Ya, berarti Mg-nya ini mengalami oksidasi atau berada di anoda. Nah, sekarang kita cross check dari notasi selnya. Notasi sel itu kan penulisannya adalah anoda dulu, baru katodanya. Nah, kita cross check yang mana yang Mg2 plus Mg-nya ini di anoda. Ini Mg-nya anoda, ini juga oksidasi. Nah, ini reduksi, salah ya. Yang E salah, berarti antara A sama D. Kemudian kita cross check katodanya. Katodanya itu kan reduksi, yaitu Cu2+. Berarti yang jawabannya adalah yang D. Ya, jadi untuk mengidentifikasinya cukup kita lihat dari potensial selnya. Kemudian soal berikutnya, soal nomor 44, contoh soal dari UN tahun 2012. Ini ada 5 potensial elektroda, ada Zn, Fe, Pb, Cu dengan Ag. Diagram sel yang berlangsung spontan adalah, oke, kita identifikasi satu-satu. Jadi kita cross check dari pilihannya dulu. Di sini Cu dengan Zn, Cu-nya oksidasi. Pokoknya sebelah kiri ini adalah anoda ya. Anoda mengalami oksidasi, Zn-nya mengalami reduksi. Kita bandingkan Cu dengan Zn. Ini. Ya. Nah, ternyata Cu-nya ini ya. Ini dengan ini. Ternyata di sini Cu dengan Zn, Cu-nya lebih besar. Harusnya Cu-nya mengalami reaksi reduksi. Sedangkan di sini Cu-nya mengalami oksidasi. Berarti di sini jawabannya salah. Kemudian yang kedua ada Ag dengan Fe. Berarti Ag dengan Fe. Kita bandingkan Ag dengan Fe, siapa yang lebih besar? Yang lebih besar adalah Ag-nya. Ya, Ag-nya plus 0,8, di sini min 0,44. Berarti Ag ini harus mengalami reduksi, sedangkan Ag di sini mengalami oksidasi. Berarti yang ini juga salah. Yang C, Ag dengan Zn. Ag dengan Zn. Ini ya. Ag dengan Zn. Ag-nya 0,8, Zn-nya min 0,76. Harusnya Ag-nya mengalami oksidasi. Sedangkan di sini Ag-nya mengalami Ag-nya harusnya mengalami reduksi, di sini Ag-nya mengalami oksidasi. Berarti di sini tidak spontan. Sekarang Pb dengan Cu. Pb dengan Cu, ini dua ini. Kita bandingkan. Pb-nya min 0,13, Cu-nya min plus 0,34. Berarti Cu-nya mengalami reduksi, Pb-nya mengalami oksidasi. Betul nggak? Pb-nya oksidasi, Cu-nya mengalami reduksi. Ya, berarti ini bereaksi secara spontan. Maka jawabannya adalah yang D. Yang E kita cross check, berarti yang E salah, artinya tidak spontan. Kita cross check Pb dengan Zn, kita bandingkan Pb dengan Zn. Pb-nya min 0,13, Zn-nya min 0,7 volt. Nah, berarti yang lebih besar adalah yang Pb, maka Pb ini mengalami reduksi, sedangkan di sini Pb-nya mengalami oksidasi. Ya, nah itu beberapa contoh dari reaksi yang berlangsung secara spontan. Nah, ini ada lagi ya soal yang setipe tapi pertanyaannya berbeda. Ini ada data potensial standar antara Cu, Zn dengan Pb. Satu lagi ada Ag. Nah, di antara reaksi ini manakah yang berlangsung spontan? Masih sama, kita identifikasi Cu dengan Pb. Cu dengan Pb ini ya.
Ini sama ini. Kita bandingkan. CU-nya plus 0,34, PB-nya min 0,13. Berarti CU-nya harusnya reduksi, sedangkan di sini CU-nya oksidasi. Berarti yang ini tidak spontan. Yang ini tidak spontan atau jawabannya salah. Kedua, Zn dengan Ag. Zn dengan Ag. Zn-nya min 0,76, Ag-nya plus 0,8. Berarti di antara dua ini Zn-nya mengalami oksidasi, Ag-nya mengalami reduksi karena Ag-nya nilainya lebih besar. Kalau Ag-nya mengalami reduksi pasti nilainya spontan. Kita cross check, Zn menjadi Zn2 plus oksidasi, Ag plus menjadi Ag ini reduksi. Berarti ini termasuk reaksi yang spontan. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Yang nomor 59 ini nanti kita akan bahas di Google Meeting, jadi silakan kalian coba terlebih dahulu. Ya, berikutnya Bapak akan masuk ke materi kaitannya dengan deret volta. Jadi data potensial reduksi standar yang ada di tabel kalian, di buku kalian di halaman berapa kemarin? Di halaman 60 itu kan banyak banget tuh. Ya, itu sudah disusun berdasarkan nilai potensial yang terkecil sampai potensial reduksi yang terbesar. Ya, ini hanya berlaku untuk logam. Jadi ini nilainya sudah diurutkan dari yang paling kecil sampai ini adalah Li min 3,04. Kemudian ada AU nilainya plus 1,52. Nah, deret volta ini wajib hafal. Ya, cara menghafalnya ada menggunakan jembatan keledai. Nah, apa makna dari deret volta ini? Ini kan nilainya dari kiri ke kanan. Nah, standarnya adalah di sini di hidrogen. Kenapa? Karena hidrogen potensialnya adalah nilainya 0. Nah, dari kiri ke kanan ini kan nilai potensialnya semakin besar. Berarti dari kiri ke kanan itu nilai potensialnya semakin besar, maka dia akan mudah mengalami reduksi. Jadi dari kiri ke kanan mudah mengalami reduksi. Berarti kalau misalkan nih ada elektroda antara Ni dengan Sn. Ya, kalau misalkan kalau ada data potensial reduksi standarnya, mungkin kita bisa menentukan siapa yang reduksi, siapa yang oksidasi. Tapi kalau kita nggak tahu datanya, maka kita harus wajib hafal deret voltanya. Di sini Ni dengan Ni dengan Sn, kalau dari data Sn berada di sebelah kanannya. Ya, di sebelah kanan Ni, maka Sn ini nilai potensialnya lebih besar. Maka di sini Sn-nya mengalami reduksi, Ni-nya mengalami oksidasi. Ini pun juga bisa kita pakai untuk menentukan apakah reaksi dalam suatu sel volta terjadi secara spontan atau tidak. Ya. Nah, ini datanya tadi dari kiri ke kanannya mudah lebih besar, artinya mudah mengalami reduksi. Kalau dianya mudah mengalami reduksi, maka dari kiri ke kanan ini sifat oksidatornya semakin kuat. Ya, kenapa? Karena semakin mudah mengalami reduksi, maka sifat oksidatornya semakin kuat. Kalau dari kiri ke kanan, berarti yang sebelah kanan kalau dari kanan ke kiri, maka yang sebelah kiri itu dia akan mudah mengalami oksidasi, sedangkan sifat reduksinya dia semakin kuat atau reduktornya semakin kuat. Ya. Nah, itu untuk deret volta. Kita ambil ke contohnya. Misalkan nih, notasi sel reaksi yang dapat berlangsung. Oke, di sini ada notasi selnya. Masih sama, notasi sel itu kan penulisannya yang pertama anoda dulu, baru katoda. Ya, anoda dulu baru katoda. Berarti kita lihat Mg dengan Al. Mg dengan Al. Nah,
Mg dengan Al kalau dilihat dari deret volta maka Al-nya yang nilainya lebih besar. Di sini berarti Al-nya mengalami reduksi, Mg-nya mengalami oksidasi. Benar nggak? Kalau seandainya yang lebih besar reduksi maka reaksinya spontan. Kita cross check. Mg-nya di notasi selnya di pilihan A ini oksidasi, Al-nya reduksi. Berarti reaksi yang A ini adalah reaksi yang spontan. Kalau yang B berarti kan tidak spontan. Kita buktikan. Al dengan Mg masih sama. Al-nya oksidasi, Mg-nya reduksi. Salah ya, karena Al berada di sebelah kanan. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Kita ke contoh lain. Untuk yang deret volta, bentar Bapak ambil soalnya dulu. Oke, bentar ya. Nah, ini ada di buku kalian di halaman ini dulu deh. Nah, yang ini. Di halaman mana ini? Nah, ini yang nomor 8. Ya, kita akan coba yang nomor 8. Kita crop dulu. Oke, kita akan coba soal yang nomor 8. Ya. Periksalah apakah data berikut bereaksi secara spontan atau tidak. Nah, ini kebetulan sudah ada datanya. Ya, kalau sudah ada datanya berarti sama seperti tadi. Fe dengan Cu. Fe di sini ini mengalami reduksi, Cu-nya mengalami oksidasi. Ya. Kita cross check Fe dengan Cu. Fe13 dengan Cu ini ya. Nah, dua ini. Fe-nya 0,77, Cu-nya 0,34. Fe-nya reduksi, Cu-nya oksidasi. Betul ya? Karena Fe-nya yang nilainya lebih besar. Ya, kalau yang lebih besar itu mengalami reduksi, maka reaksinya berlangsung secara spontan. Kemudian yang B, Fe2+ dengan menjadi Fe. Di sini reaksinya reduksi, Cu-nya mengalami oksidasi. Kalau Fe2+ menjadi Fe-nya mengalami reduksi, kita cross check nilai potensial selnya. Fe2+ dengan Cu yang dua ini berarti yang nomor 2 dengan nomor 3. Fe2+-nya min 0,44, Cu-nya plus 0,34. Berarti lebih besar yang Cu. Kalau yang lebih besar itu mengalami reduksi, maka reaksinya spontan. Sedangkan di sini Cu-nya mengalami oksidasi. Maka reaksi yang B ini tidak spontan. Ya, reaksi yang B ini dia tidak spontan. Sebentar ya, pennya hilang. Nah, gitu ya. Itu untuk mengetahui apakah reaksinya tersebut spontan atau tidak. Nah, sekarang kita akan coba di contoh soal kalian ini di halaman berapa nih? Halaman 66. Ya, untuk mengidentifikasi potensial sel berdasarkan deret keaktifan logamnya. Oke, kita akan coba contohnya. Bapak coba kopaskan dulu di halaman 66. Nah, menentukan potensial sel untuk menentukan deret keaktifan. Ya, maksudnya kita diminta untuk mana yang lebih reaktif. Ya, jadi kalau tadi di deret volta
dari kiri ke kanan itu kan mudah mengalami reduksi, sedangkan dari kanan yang ke kiri itu mudah mengalami oksidasi. Mudah mengalami, kalau dianya mudah mengalami oksidasi itu maka sifat reduktornya semakin kuat. Oke, sebentar. Oke ya, jadi kalau potensial selnya dia nilainya lebih kecil ya, atau yang dari kanan ke kiri ini mudah mengalami oksidasi, maka sifat reduktornya semakin kuat. Kalau sifat reduktornya semakin kuat atau mudah mengalami oksidasi, maka logam tersebut semakin reaktif. Kenapa kok semakin reaktif? Karena oksidasi itu kan melepas elektron. Kalau dianya mudah melepas elektron, maka logam tersebut akan mudah untuk mengalami reaksi. Makanya disebut logamnya semakin reaktif. Nah, kita coba ke contohnya. Ini diketahui AS dan ini ada reaksi selnya A plus C2 positif membentuk A2 positif plus C, di mana S selnya adalah plus 1,67. Susunlah unsur A, B, dan D berdasarkan daya pereduksinya. Kalau berdasarkan daya pereduksinya, maka disusun ya, kalau berdasarkan disusun daya pereduksinya, maka disusun mulai dari yang pereduksinya paling kuat. Oke. Nah, kita akan coba dari A plus C2 positif membentuk A2 plus C. Ini kita buat reaksinya dulu. Sebentar. Ya. Jadi A hilang sebentar ya. Jadi A plus C2 positif membentuk A2 plus untuk A2 plus C. E0-nya kan adalah 1,61 volt. Jadi ini kita identifikasi dari sini, ini mengalami oksidasi, ini mengalami reduksi. Kalau seandainya mengalami reduksi, E0-nya 1,61, berarti kan potensial reduksi standar itu diukur dari potensial reduksi yang nilainya paling rendah sampai paling kecil, paling besar. Ya, berarti kita buat garis bilangannya nih. Nah, kalau kita anggap misalkan A-nya sama dengan ini yang A, nilai potensialnya adalah 0, ya, maka yang C ini nilainya adalah 1,61. Ini yang C. Gitu. Ya. Nah, kenapa kok 1,61? Karena potensial selnya adalah 1,61 dari reaksi A dengan C atau dari elektroda A dengan C. Yang kedua, D dengan B. Oke, yang D dengan B kita skip dulu. Kenapa? Karena nggak ada acuannya. Kita harus punya acuannya dulu. Di sini yang sudah ada adalah A dengan C. Berarti kita pakai data yang ketiga. Data yang ketiga C dengan B. Di sini C, ini data yang pertama, kemudian ini data yang ketiga. C plus B2 positif membentuk C2 positif plus B, di mana E0-nya adalah plus 0,32. Dari sini siapa yang mengalami reduksi? Yang reduksi adalah B-nya. Kalau B-nya mengalami reduksi, berarti B-nya itu berada di sebelah kanan. Di sebelah kanan siapa? C-nya oksidasi nih. Berarti B-nya berada di sebelah kanan C. Ini nilai B-nya. Ya, B-nya berada di sebelah kanan C. Ketika nilai E0-nya adalah 0,32, ingat E0 itu kan katoda dikurang anoda. Kalau sebelah kanannya mengalami reduksi, berarti yang kanan katoda.
dikurang anoda. Maka dari sini jaraknya adalah jarak C dengan B atau selisihnya C dengan B ini 0,32. Maka potensial reduksi untuk B-nya ini nilainya adalah 1,93. Ya. Nah, kemudian yang belum ada siapa di sini? Nilai D-nya. D dengan B. D dengan B kalau dilihat dari reaksinya itu D plus B2 positif membentuk D2 positif plus B, di mana E0 nya adalah min 0,78. Oke, ini reaksinya spontan atau tidak spontan? Karena ini negatif berarti tidak spontan. Ya. Kalau yang tidak spontan ini kan D dengan B. D dengan B-nya itu berarti B-nya di sini kan mengalami reduksi, sedangkan D-nya mengalami oksidasi. Kalau B-nya itu mengalami reduksi, sedangkan nilainya tidak spontan, berarti nilai B ini dia harusnya lebih kecil dibandingkan dengan D. Ya, kalau kita buat spontan berarti kan dibalik, D-nya yang reduksi, B-nya oksidasi. Kalau D-nya reduksi, maka posisi D ada di sebelah kanan B. Ya, berarti D-nya di sini, di sebelah kanan dengan nilai E0-nya adalah positif. Kalau positif 0,78 berarti potensial selnya adalah tinggal kita tambahin 0,78. Maka yang D ini nilainya adalah 162. 2,61. Susunlah unsur A, B, C, D berdasarkan daya pereduksinya. Dimulai dari pereduksi yang paling kuat. Ya, kalau daya pereduksi yang paling kuat berarti kan sifat oksireduktornya semakin kuat. Kalau reduktornya semakin kuat berarti mulai dari A, kemudian C, kemudian B, kemudian D. Ya, ini urutannya, yaitu urutan dari daya pereduksi. Dari yang paling kuat. Iya, benar-benar dari yang paling kuat dari A, C, B, dan D. Ya, nah itu untuk deret kereaktifan logam. Nah, mungkin sampai di sini dulu materi kita. Nanti akan Bapak lanjutkan via Google Meeting untuk sesi tanya jawab. Ya, nanti latihannya silakan kalian kerjakan di halaman 67. Ya, nomor yang 11, 12, dan 13. Ya, nanti akan kita bahas secara Google Meeting. Oke, cukup di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih atas waktunya Bapak Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.